kalian ada berbagai peralatan yang menggunakan listrik, ada tidak? Ada. Apa aja? Mikrowave, apalagi televisi, ya. Ada lampu, ya. Apalagi di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemuan di subtema kedua, penemu dan manfaatnya di pembelajaran ke-1. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi tentang si kotak ajaib. Jadi nanti ada teks tentang si kotak ajaib, kemudian kalian akan menuliskan pada peta pikiran yang ada di LKPD. Kemudian kalian akan menyimpulkan pengaruh televisi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga akan menggambar dan melakukan percobaan rangkaian listrik paralel sederhana. Ya, akan bagi dulu kelompok, ya. Untuk kelompok pertama ada Anggun, Aisyah, Siti, Isep, dan Rifki. Tolong ke depan perwakilannya untuk mengambil LKPD-nya, ya. Sudah siap belum untuk belajar? Ya. Sudah siap, silakan dibuka dulu bukunya. Silakan dibuka bukunya. Siap, tambah semangat. Kita coba tepuk semangat dulu. Siap, tepuk semangat? Siap. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Di dalam teks eksplanasi ada yang pertama itu adalah menyatakan topik masalah atau pernyataan umum. Apa sih yang akan diceritakan di dalam teks ini? Ya, itu adalah topik masalahnya. Kemudian kalau deret penjelas itu detail bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Ya, kemudian yang ketiga ada kesimpulan dari pernyataan umum dan deret penjelas. Sekarang kita akan mencari informasi dari teks tersebut, kemudian nanti kalian akan masukkan ke LKPD. Bisa dilihat di LKPD-nya. Bisa dilihat di LKPD. Tentang prinsip kerja dari televisi. Coba perhatikan apakah benar atau tidak untuk paragraf kedua. Menceritakan tentang prosesnya, bagaimana televisi itu atau prinsip kerja dari televisinya. Paragraf ketiganya apa? Jadi kesimpulannya, penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan yang mampu mengubah peradaban dunia. Kasih tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya, pengaruh televisi dari berbagai aspek, dari aspek sosial budaya dan aspek pendidikan. Nah, kira-kira penjelasan perhatikan nih pengaruhnya, ya. Pengaruh dari televisi. Perhatikan. Yang pertama adalah pengaruh televisi dari aspek sosial dan budaya. Munculnya media televisi dalam kehidupan manusia mempengaruhi proses komunikasi dan informasi dalam masyarakat. Dengan adanya televisi, komunikasi dan informasi dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu cepat. Hal tersebut mempengaruhi interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat. Pengaruh positifnya adalah masyarakat bisa mendapatkan informasi itu lebih cepat. Jadi kalian barusan sudah mengetahui videonya. Tadi penemunya siapa? Televisi.
Dogi Bird ya. Tadi kalian sudah melihat bahwa televisi itu mengubah budaya sosial masyarakat ya. Biasanya kalau kita pada zaman dahulu itu, pada saat mungkin nenek moyang kita, mereka belajar itu mendapatkan informasi yang hanya mereka dapatkan dari buku atau dari guru yang menyampaikan. Karena pada saat itu belum ada televisi ya. Jadi informasinya sesuai yang dia dapatkan di sekolah. Tapi kalau sekarang karena sudah ada televisi ya, sudah modern, jadi informasi yang disampaikan juga akan lebih cepat dan juga lebih banyak ya. Kalian silahkan diisi di LKPD yang kedua, diskusikan dengan teman, cari pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi. Dibuka di LKPD kedua, pengaruh televisi dari segi pendidikannya apa, ilmu pengetahuannya ya. Silakan ini. Yo. Yang lain didengarkan. Dampak positifnya dulu, boleh Rahma yang baca dampak positifnya. Memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Terus apa lagi? Memperkaya pengalaman hidup. Memperkaya pengalaman hidup. Menunjang pelajaran sekolah. Ya, menunjang pelajaran sekolah. Coba dampak negatifnya apa? Asma? Menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar. Menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar. Terus? Apakah di rumah kalian yang mempunyai televisi, televisi bisa nyala jika ada apa? Listrik. Ada listrik, ya betul. Kemudian kira-kira rangkaian listrik apa yang diperlukan di dalam rumah? Kabel. Rangkaian listriknya, iya betul, harus ada kabel. Rangkaian listriknya paralel, iya betul. Nah, di situ ada komponen listrik. Kalau misalnya kalian tidak ada listrik, lampu di rumah akan menyala atau tidak? Tidak, ya. Listrik dari mana kalian dapat? Di rumah? Dari PLN. Nah, listrik yang dari PLN itu disebut sebagai sumber listrik, ya. Kemudian kalau misalnya dari PLN sampai ke rumah, kira-kira memakai apa supaya arusnya bisa sampai ke rumah? Ada apa? Ada kabel, betul. Ya. Ini? Ujung mana? Iya betul. Yang ini namanya adalah saklar. Untuk apa? Menyetrek. Apa menyetrek? Berarti menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Ini yang ini kira-kira apa? Screen ya. Memperhatikan tentang rangkaian listrik paralel. Dua, rangkaian paralel. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ya kalau PLN mematikan listrik di wilayah A, maka belum tentu di wilayah B akan mati juga. Padahal kan sumber listrik PLN sama. Nah, hal ini dikarenakan PLN menggunakan rangkaian listrik paralel. Tadi kalau di rangkaian seri itu biasanya contohnya pada lampu hias ya yang banyak itu disusun secara seri. Tetapi kalau yang disusun secara paralel itu bisa ada lampu lalu lintas atau juga lampu yang dipasang di rumah. Misalnya kalau yang seri satu kali mematikan, maka lampu yang lainnya juga pasti akan mati ya. Kalau yang paralel tidak, misalnya Rifki mematikan lampu yang ada di dapur, apakah lampu yang ada di kamar Rifki juga mati? Tidak ya. Itu perbedaan dari rangkaian lampu seri dan lampu
Video atau simulasi tentang rangkaian fisik paralelnya diperhatikan dulu. Dan 20 baterai berukuran. Diperhatikan dulu videonya. Siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya. Buat pada sisi positif dan negatif. Kira-kira bagaimana? Nah, Kita juga bisa akan kembali dengan menggunakan supaya tidak longgar, silakan sekarang kalian coba siapkan alat dan bahannya. Nanti silakan mana yang bagian memotong, siapa yang bagian merekatkan, ya. Nah, hati-hati ya dalam menggunakan alat-alatnya. Silakan. Silakan. Tadi bagaimana susunannya? Masih ingat? Ayo. Ayo, tadi mana penghubung untuk baterainya? Mana? Ayo, masih ingat atau tidak? Tadi sesuai? Bagaimana? Menyala? Coba dilihat. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Coba mana lampunya, apakah menyala atau tidak? Ayo, coba perhatikan lagi itunya, sambungannya. Perhatikan sambungannya. Menyala? Menyala, bagus ya. Silahkan dirapihkan, nanti akan dipresentasikan di depan ya. Silahkan dirapihkan dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan. Sudah didiskusikan siapa yang mau presentasi di depan? Sudah disebut apa? Baterai. Baterai sebagai sumber listrik. Ini adalah kabel. Kabel sebagai penghantar, betul. Kemudian ini ada lampu. Lampu sebagai penghambat listrik, betul. Coba sekarang jika kedua lampu ini dihubungkan dengan baterai, coba apa yang akan terjadi? Coba. Bagaimana? Yang terjadi adalah menyala kedua lampu, ya. Lihat, apakah terangnya berbeda atau sama? Sesuai hasil dari percobaan kali ini, tadi kita praktek percobaan apa tadi? Rangkaian listrik paralel. Tadi rangkaian listrik paralel ini bahwa lampunya itu bagaimana, terang atau tidak lampunya? Terang. Tadi ada berapa lampu yang digunakan? 2. Ada 2. Pada saat melakukan percobaan tadi, jika salah satu lampunya dimatikan, kira-kira yang satu lagi mati atau tidak? Enggak. Tidak ya. Kenapa? Karena sumber tegangannya ini dari sumber listrik itu tanpa melalui lampu lainnya, sehingga apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Ya, setelah kalian melakukan percobaan, sekarang kita membuat laporan dari hasil percobaannya ya. Silahkan lihat di LKPD-nya. Silahkan di LKPD-nya dilihat, di situ ada bagaimana cara membuat laporannya ya. Mulai dari alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara kerjanya, kemudian tadi hasil dari percobaannya bagaimana ya. Kemudian kalian tadi buat kesimpulannya berdasarkan hasil dari percobaan tersebut ya. Silahkan dibuat laporannya ya.
Bagaimana kelompok 1? Sudah. Selesai laporannya? Selesai. Coba Ibu cek dulu mana tadi hasil dari laporan percobaan ya. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Sudah, coba cek dulu laporan hasil pengamatan dari percobaannya. Mulai dari alat dan bahan yang digunakan. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan evaluasi 5 menit cukup ya. Silakan diisi evaluasinya selama 5 menit. Silakan kalian jawab evaluasi. Berbeda dengan rangkaian listrik yang seri. Kalau yang seri, jika salah satu dimatikan, maka yang lainnya akan ikut mati. Nah, jadi dalam rangkaian paralel ini masing-masing cabang dalam rangkaian paralel merupakan rangkaian yang individu, sehingga jika dikendorkan atau dimatikan, yang lain akan tetap mengalir arus listriknya. Ya, apa tadi? Televisi ya. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang apa tadi? Pengaruh apa tadi? Pengaruh dari televisi, ada yang negatifnya, ada yang positifnya. Ya. Terus kita juga sudah melakukan percobaan tentang listrik paralel. Ya. Nah, untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian. Kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Tidak, ya bagus. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Silakan rapihkan dulu. Ayo duduknya yang rapi, kita biasakan untuk berdoa ya. Berdoa dalam hati dimulai. Saya